Assalamualaikum, selamat datang kembali. Mudah-mudahan sehat, sentosa dan selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video sebelumnya saya sudah membahas lebih lanjut pengenalan PHP secara rinci, dari cara memakai perintah echo, aturan penulisan skrip PHP sekaligus penerapan error program dan cara perbaikinya, dan penjelasan singkat PHP. Video ini saya bahas tipe data pada PHP. Penjelasannya lebih banyak dan rinci. Yuk kita mulai. Setiap bahasa pemrograman itu pasti memiliki tipe data seperti matematika, angka, huruf, karakter, himpunan, dan lain-lain. Dalam pemrograman PHP ada banyak sekali tipe-tipe data. Namun saya bahas hanya 7 tipe data secara rinci. Tuliskan kolom komen di bawah jika ada tipe data lagi yang belum saya ketahui. Penasaran? Ayo kita mulai. Teks di samping adalah tipe-tipe data pada PHP yang akan kita bahas. Sekalian contoh kodenya nanti. Yang pertama, null. Tipe data ini adalah tipe data yang memiliki nilai kosong. Ada dua macam, yaitu variabel yang nilainya nol dan output perintah yang nilainya nol. Berikut contoh kodenya. Ini adalah contoh skrip PHP yang tipe datanya nol atau nilai kosong. Baris 3-6 adalah menampilkan nilai nol dengan perintah log 10 tanpa parameter. Baris 8-11 adalah menampilkan nilai nol dengan variabel k yang memiliki nilai nol. Baris 13 adalah function. Baris 15-16 menampilkan nol dengan perintah function h dengan nilai baliknya kosong. Yang belum tahu tentang var dump, perintah itu adalah menampilkan tipe data dan nilai dari variabel ke browser. Penjelasan lebih lanjut di tutorial yang akan datang. Silakan ketik dulu skrip ini. Pause aja video ini kalau mau lama. Jika sudah selesai, ayo kita lihat outputnya. Semua hasilnya adalah nol. Alasannya adalah yang pertama dengan output dari log 10 tanpa parameter adalah 0. Itu karena log 10 memiliki parameter, tetapi itu tidak ada nilai parameter. Yang kedua dengan output dari $k bernilai 0 adalah 0. Variabel k atau $0 itu mendefinisikan nilai 0. Jadi otomatis outputnya 0. Yang ketiga dengan output dari fungsi h adalah 0. Fungsi h tidak memiliki nilai balik atau hanya menulis return saja. Guys, paham nggak? Mudah-mudahan paham, walaupun sedikit yang paham. Sebenarnya nilai 0 di browser itu menggunakan perintah var dump, dan tanpa perintah itu maka hasilnya menjadi kosong, seolah-olah tidak bisa tampil hasilnya dan dikira error. Itu sebabnya saya menambahkan perintah itu. Dan juga saya sebut nilai 0 karena itu jenisnya nilai, namun diperankan sebagai tipe data. Jika Anda memiliki pendapat lain tentang 0, tulis komen di bawah. Insya Allah saya baca dan saya hargai pendapat Anda. Oh iya,
Apa maksudnya? Add diikuti dengan perintah akan hasil hilangnya tulisan error code pada browser. Contoh, add log 10 dan hasilnya error kode akan dihilangkan di browser. Perhatikan contohnya. Sudah hapus add setelah perintah dan hasilnya muncul error code. Kelihatannya baru error code. Solusinya, tambahkan parameter angka. Contoh, log 10 1000. Sampai di sini, alhamdulillah. Ayo lanjut tipe data kedua. Yang kedua, array. Tipe data ini adalah tipe data yang mirip himpunan atau kumpulan data dengan indeks dan nilainya. Berikut contoh kodenya. Script ini adalah contoh array. Bentuk umum array itu ada dua, bisa dalam bentuk fungsi array buka kurung tutup kurung dan bisa dalam kurung kotak baris 4 dan 7. Namun video ini saya pakai bentuk kurung kotak, lebih praktis. Oh iya, sebelum saya bahas array, tulisan warna hijau terang itu disebut command line, di mana itu tidak pengaruh ke browser, hanya untuk memudahkan Anda dalam membuat kode script. Ada dua jenis, yaitu command line garis miring 2 dan command multiline garis miring bintang bintang garis miring. Cara menampilkan nilai pada array. Perhatikan script ini dari baris 10 sampai 13, yaitu menampilkan semua data, dan baris 17 sampai 20 yaitu menampilkan data dengan indeks kita mau. Alangkah baiknya jika Anda ketik dulu script ini. Selain mendefinisikan array, ada beberapa perintah yang dapat menghasilkan array, seperti perintah explode, range, array filter, array burst, dan lain-lain. Ayo kita jalankan script ini. Ini adalah hasil dari script yang tadi. Jadi, var dump pada baris 10 dan 12 menampilkan semua data dan juga isinya berupa indeks, tipe data, dan nilai. Var dump pada baris 17 dan 19 menampilkan data dengan indeks tertentu. Bagaimana kalau kita tidak pakai var dump, hanya variabel saja? Hasilnya Nope. penasaran kenapa bisa error? Ayo kita terapkan. Suatu variabel bernilai array tidak bisa menampilkan secara langsung. Harus ketahui indeks mana yang akan tampil. Jika indeks tidak ada pada suatu array, hasilnya menjadi kosong. Artinya, indeks tersebut tidak ada di dalam array itu. Di baris 28 saya tulis itu karena jika kita perintah echo dengan variabel array secara langsung, maka hasilnya array to string. Buktinya adalah muncullah error itu dan hasil echo pun jadi array, bukan word. Jadi kita harus spesifikkan indeks yang mana yang akan kita tampil di browser. Yang harus kita perbaiki adalah menambahkan indeks pada variabel A dengan ketik kurung kotak seperti ini.
hasilnya setelah diperbaiki. Alhamdulillah. Ayo kita ke tipe data berikutnya. Selanjutnya yaitu tipe data string. String itu biasanya ada angka dan huruf yang diberi tanda petik 1 atau 2. Contoh kode programnya. Sebenarnya kita sudah tidak lagi asing tentang string karena dari tutorial 2 sudah membahas sedikit tentang string. Baris 4 adalah bentuk string dengan tanda petik 1 dan baris 6 adalah bentuk string dengan tanda petik 2. Apa saja perintah yang dapat menghasilkan string? Banyak guys, seperti implode, substr, det, strref, dan lain-lain. Oh, ada lagi, string kan kumpulan char, huruf atau angka, dan char juga termasuk tipe data. Contoh A, B, C, D, dan lain-lain. Kalau Anda belum paham string, silakan tonton video tutorial 2. Lanjut poin berikutnya. Poin selanjutnya adalah integer dan float. Keduanya sama-sama angka, namun ada perbedaan sedikit. Mari kita bahas keduanya dan contoh kode program. Membahas integer dan float itu semuanya tentang matematika. Jadi, integer itu istilahnya bilangan bulat dan float itu istilahnya bilangan desimal. Perintah yang menghasilkan integer ada banyak guys, seperti strlen, interval, count, run, dan lain-lain. Sedangkan perintah yang menghasilkan float adalah cost, log, round, atan, dan lain-lain. Bentuk integer seperti baris 4 dan bentuk float seperti baris 7. Keduanya sama-sama number atau angka. Pembahasan lebih lanjut tentang PHP konsep matematika nanti di tutorial yang akan datang. Aku kasih tahu ilmu baru untuk Anda, yaitu cara konversi integer ke float dan sebaliknya. Versi float ke integer dan sebaliknya sangat berguna untuk membuat pembulatan bilangan, menghilangkan desimal, dan lain-lain. Contohnya 2,349 itu jenisnya float dikonversikan menjadi 2, itu jenisnya integer. Caranya sintaksnya adalah buka kurung int tutup kurung buka kurung angka float tutup kurung atau buka kurung float tutup kurung buka kurung angka int tutup kurung. Contohnya pada script ini di baris 24-30. Script itu adalah contoh hasil kali variabel A kali variabel B. Di baris 26 dan 30 itu adalah contoh cara menuliskan sintaks tadi. Ayo kita jalankan script ini. Hasil sebenarnya adalah 22,115 dan tipe datanya adalah float. Pada baris pertama, kalau kita konversi ke integer akan menghasilkan 22. Pada baris kedua, hasilnya sama karena tipenya juga float. Jadi perbedaannya, kalau kita konversi dari float ke integer akan menghasilkan bilangan bulat saja. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah selesai. Terima kasih Anda menyaksikan tutorial 3. Kesimpulan dari video ini adalah kita sudah mengetahui tipe-tipe data pada PHP, yaitu null,
array, string, integer, dan float. Tetapi pembahasan selanjutnya yaitu tipe data objek dan boolean akan dibahas di video tutorial selanjutnya, dan sekaligus insya Allah membahas konsep matematika pada PHP. Jika bermanfaat, klik like, tulis komen, dan share ke teman-teman atau rekan Anda. Dan jangan lupa klik subscribe atau langganan. Klik subscribe itu selalu gratis, dan tekan juga tanda loncengnya. Karena saya upload video baru, Anda adalah prioritas dapat video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.